selamat malam, salam sejahtera buat Oma Opa PKNU se-GPIB dimanapun berada. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus diberi kesempatan secara daring untuk bersama-sama saya dan PKNU membaca Alkitab bersama pada saat ini. Kiranya Oma Opa senantiasa sehat di dalam lindungan Tuhan Yesus. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya, Wilhelmina Augustina Anakota Titar Soleh, anggota PKLU Jemaat GPIB Pamase, Makassar. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari Oma Opa kita bersama-sama dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena begitu besar pemeliharaan Bapa di dalam kehidupan kami semua. Hari lepas hari yang kami lalui, dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa akan menerangi hati dan pikiran kami Bapa, di mana kerinduan kami membaca dan menghayati akan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini, Oma Opa, terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ke 16 yang menyatakan Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Oma Opa di dalam kasih Kristus, renungan pada malam ini sesuai SBU yang berjudul Aku Suka Berbagi. Pada ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Oma Opa dalam kasih Kristus,
Dalam kondisi terbatas, bahkan kekurangan, kecenderungan orang pada umumnya adalah cari aman. Artinya, mengutamakan diri sendiri, kebutuhannya terpenuhi dulu. Tidak demikian halnya dengan perempuan janda di Sarfat. Dalam keterbatasan hidupnya, ia masih mau memberi respons positif. Inilah percakapan mereka, katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 10 hingga 12. Oma opa dalam kasih Kristus, janda di Sarfat dalam keterbatasannya tetap menunjukkan kualitas diri, yaitu kemurahan hati. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberikan roti kepada abdi Allah itu sebagai pilihan berisiko namun mengandung harapan. Itulah kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Akhirnya perempuan itu dan dia, Elia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ayat 15 dan 16. Oma opa dalam kasih Kristus, situasi pandemi yang membawa banyak sekali dampak dalam kehidupan mestinya tidak membuat orang percaya enggan atau malah tidak melakukan perbuatan kasih kepada sesama sebagai bentuk ucapan syukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Hari ini kita dari janda di Sarfat yang mau berbagi dalam keterbatasan, karena ada Allah yang tidak terbatas kasih dan kuasa-Nya. Oma opa dalam kasih Kristus, setelah perenungan malam ini, mari oma opa kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna, walaupun dalam keadaan penuh tantangan dan cobaan, kesetiaan-Mu memampukan kami untuk melewatinya. Oleh karena itu, kami datang memuji dan menyembah Engkau, sebab hanya Engkaulah yang layak menerima semua itu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mengakhiri setiap rangkaian kami di malam hari ini, kami telah menerima firman-Mu yang terus menguatkan kami untuk tidak khawatir akan hari esok, sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami sama seorang janda di Sarfat yang dapat berbagi kekurangannya. Kami sadari dalam usia lanjut kami terkadang lemah secara fisik dan terbatas pula dalam beraktivitas. Tapi iman kami biarlah tidak lemah untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang tetap pelihara kami sampai putih rambut ini. Mampukan kami menjadi contoh dan teladan kepada anak, cucu, cicit kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah persekutuan kami PKLU GPIB dari tingkat sinodal, mupel dan jemaat yang Tuhan percayakan dalam penata layanan. Biarlah hikmat-Mu
tinggal dalam hati dan pikiran mereka, sehingga semua program mendatangkan damai sejahtera. Kami juga berdoa bagi sesama anggota PKRU. Tuhan Yesus tahu apa yang kami butuhkan. Kiranya semua terjadi seturut perkenaannya. Kami tahu bahwa berkat kuat, sehat, umur panjang Tuhan pasti tambahkan dalam diri setiap orang yang hidup menyenangkan hatimu. Begitupun dengan pemerintah di negara ini, dari pelosok negeri yang terpencil sekalipun sampai di pusat. Kiranya Tuhan Yesus mampukan mereka untuk menegakkan keadilan melalui anak-anak Tuhan yang ada bersama. Biarlah setiap program yang mereka cetuskan adil dan makmur negeri ini, secara khusus dalam penanganan COVID-19 sebagai pergumulan bersama. Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu. Kuatkanlah iman dan imun kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, setiap usaha yang kami tampuh secara medis maupun bersifat perawatan di rumah, berkenan Tuhan Yesus campur tangan mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk tetap sabar menanti waktu Tuhan dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 lewat tangan yang Engkau percayakan, baik pemerintah, tenaga medis, maupun kami sebagai masyarakat untuk bekerja sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan beristirahat. Biarlah Engkau penjaga Israel yang tak pernah terlelap, juga adalah penjaga kami, akan memulihkan tubuh kami dan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat besok hari, dan berkat baru yang kami terima. Pengasihan-Mu kami mohon Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Oma Opa. Tuhan Yesus beserta kami semua. Shalom. Pelayanan